Karosa Pantai. Saya tanya tim, ada ji yang hadir? Banyak ji orang? Dia bilang iya, alhamdulillah banyak. Karena takut hadir kalau 10-20 orang ji viral tinggi. Tapi alhamdulillah sore hari ini tidak ada paksaan kayaknya untuk datang ke kampanye terbatas kami, betul? Tidak ada yang paksa, tidak ada yang takut-takuti untuk datang. Alhamdulillah kalau ikhlas. Sesuatu yang ikhlas akan menghasilkan kebaikan. Hati nurani yang datang tanpa ada iming-iming, tanpa disuruh, datang ikhlas untuk apa? Saling bersilaturahim, saling bertatap muka. Bagaimana arah kebijakan pembangunan daerah kita yang kita cintai ini Mamuju Tengah. Kita iklan dulu, bagi kuenya. Ya haus, penonton juga haus. Silakan dibagi Pak, dibagi. Ya. Jangan sampai kalau tidak dibagi saya cerita di sini pulang satu-satu. Ya silakan dibagi supaya kita konsentrasinya ada, tidak buyar, kita punya pendengaran. Jadi bagus kalau dibagi dulu sambil juga saya minum air putih. Ya, sudah. Jadi tolong MC kalau sudah ada waktu, tolong ikuti saya. Ya, jangan sampai kita enakan ngomong di sini, sementara kita sudah terjadwal, ada aturan yang sudah diberikan. Capungnya mic pasti salah. Jadi pada sore hari ini saya berbahagia rasanya bersama pribadi beserta dengan rombongan dan seluruh tim keluarga besar saya di sini antusias menghadiri kampanye terbatas kami pasangan nomor urut 2 Salam. Apa itu Salam? Sahrul Alamsyah. Jadi kalau masuk di rumahnya orang diingat titip salam. Ya. Nah ingat, nah tahu nih itu kalau kodenya Salam, Sahrul Alamsyah. Pada momentum yang istimewa ini di tempat kilometer 9 Desa Karosa yang kami sampaikan, kami akan berdiskusi kepada kita semua kaitan yang kami canangkan, yang kami akan laksanakan nanti ketika kami terpilih menjadi bupati. Amin. Ini yang kami canangkan bukan janji mutaroy, janji-janji yang tidak pernah terlaksana. Trauma. Kalau trauma bukan kami yang kasih trauma, Bapak Ibu. Yang gaspol. Yang jelas kami tuangkan di program ini yang mendasar-mendasar, yang kecil-kecil, tetapi insya Allah bermanfaat kepada masyarakat Mamuju Tengah. Kami tidak menuangkan, kami tidak mencantumkan uraian kegiatan ketika kami tidak bisa laksanakan, karena itu adalah janji yang tertanam di dalam hati masyarakat. Ketika tidak laksanakan, tidak napili lagi, karena yang kita tanamkan adalah tingkat kepercayaan. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita uraikan harus dilaksanakan dalam waktu 5 tahun ke depan. Amin.
Nah, kami menuangkan program-program, sebagian sudah dijelaskan oleh Wakil Bupati tadi. Ada yang belum. Nanti saya akan menyimpulkan apa yang kami programkan ketika amanah ini jatuh pada kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah. Amin. Apa itu? Yang pertama, mengenai infrastruktur jalan. Kenapa kami canangkan poin utama itu infrastruktur jalan? Karena kondisi yang ada di masing-masing wilayah, di 54 desa, 5 kecamatan yang ada di Mamuju Tengah ini masih perlu adanya sentuhan kaitan dengan sektor infrastruktur. Masih ada desa yang belum sama sekali ada sentuhan-sentuhan dari kita semua. Ini yang kami akan berikan poin utama kaitan dengan program yang kami akan laksanakan nantinya. Dan alhamdulillah ketika ini program jalan saya bisa terpilih jadi bupati, dan saya titip juga kepada kita semua kaitan dengan pemilihan gubernur. Kami sudah komitmen dengan Pak SDK JSM. Ketika saya terpilih, maka dia akan menurunkan program anggaran 60 sampai 65 miliar di tempat kita Mamuju Tengah. Ini insya Allah saya akan berikan porsi setiap wilayah untuk kaitan dengan infrastruktur dan sektor kesehatan. Itu baru tingkatan provinsi, belum tingkatan nasional, pusat. Karena kita harus bersinergi antara kabupaten, provinsi, dan pusat. Karena kita lihat kemampuan anggaran kita. Ketika ini program bersinergi, ada bantuan dari provinsi maupun pusat, maka kita akan laju pembangunan kita akan bisa teratasi secara keseluruhan. Banggalah rasanya seorang pemimpin ketika bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya, dan masyarakat bisa merasakan yang namanya kehadiran di sebuah kabupaten. Menteri sudah dilantik oleh Bapak Presiden terpilih. Alhamdulillah di kader Demokrat ada 4 menteri, 1 wakil menteri. Dan menteri yang kita inginkan bersama itu Menteri PU. Kenapa? Kaitan dengan sektor jalan. Di Menteri PU ini alhamdulillah kader terbaik Demokrat. Dan saya seorang kader juga tidak akan malu datang ke sana sebagai pengemis untuk daerah yang kita cintai ini. Tidak apa-apa saya ke sana bermalam pun saya rela kalau itu kemaslahatan kita semua. Apalagi saya kader. Saya menyampaikan kondisi-kondisi daerah kita. Kaitan dengan apa persoalan-persoalan daerah kita. Tolong Pak, bantu Mamuju Tengah. Karena ini daerah yang baru terbentuk sekitar 12 tahun. Kami butuh uluran tangan dari pusat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita yang ada di wilayah masing-masing. Agar apa? Bisa percepatan pembangunan kita ini bisa nampak dan kelihatan di tengah-tengah masyarakat kita. Di Menteri PAN ada juga 2, wakil menterinya juga 2. Menteri Desa itu dari PAN yang mengusung kami. Ada ketua umum, ada wakil ketua umum. Alhamdulillah saya cukup intens berkomunikasi dengan beliau-beliau yang ada di sana. Ini yang kita inginkan, sinergitas antara kabupaten, provinsi, dan pusat. Supaya apa? Supaya sektor-sektor pembangunan yang ada di Mamuju Tengah ini bisa kita rasakan bersama. Poin yang kedua, kesehatan. Tadi sudah disampaikan kaitan dengan BPJS. Ini persoalan-persoalan terus bermunculan. Selalu setiap persoalan ini muncul ini BPJS.
Yang kami mau rubah bukan merubah BPJS ke tempat yang lain, tetapi yang kami canangkan cukup ber-KTP Mamuju Tengah, masuk ke rumah sakit. Bagi yang sakit, yang tidak sakit tidak usah masuk rumah sakit, untuk menggunakan KTP tersebut dan gratis masuk rumah sakit. Karena terkadang ini persoalan dekat pemilu tiba-tiba nonaktif. Apalagi kalau tidak napilih si anu, maka si nonaktif. Ini kezoliman. Jangan kita lakukan haknya orang gara-gara apa? Tujuan kita tertentu. Jangan sekali-sekali menggunakan persoalan-persoalan seperti ini sebagai kontestasi politik. Kita tidak ingin seperti itu. Mindset kita ini harus kita rubah, pola pikir kita ini harus kita perbaiki. Kesinambungan justru yang kita canangkan, bagaimana sifat kekeluargaan kita, hubungan antara satu dengan yang lain lebih bagus, harmonis. Orang kadang masuk rumah sakit sudah sekarat, masih diminta BPJS-nya, apalagi kalau non-aktif. Ini berbahaya, manusia tidak bisa dicoba-coba dari dalam mati mau dulu, nanti dikasih hidup kembali, tidak bisa. Nah, ketika sifat kemanusiaan kita utamakan, maka jangan dulu itu cari administrasinya, tapi orangnya dulu diperhatikan. Itu dulu orang sakit yang harus ditangani. Persoalan administrasi itu di belakang. Orangnya dulu yang kita mau perbaiki. Begitupun di tingkat puskesmas. Puskesmas juga tatanannya harus begitu. Jangan ambulans dibawa pulang ke rumah, ditaruh itu ambulans di rumah sakit, di puskesmas. Itu bukan milik pribadi, tapi milik masyarakat yang membutuhkan. Ya. Ini kita semua pola-pola sistem pelayanan ini yang kami canangkan, yang kami akan rubah ketika kami diberikan mandat tersebut. Siapan obat-obatan, dokter yang ada di sini. Karena percuma besar rumah sakit, tidak ada dokternya. Masuk rumah sakit, sakit perut dirujuk, sakit kepala dirujuk. Ini masalah ketika kita tidak memperbaiki sistemnya ini. Di sektor pendidikan ini kami juga mencanangkan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu, mulai tingkatan strata 1, S1 sampai pada S2. Dan anak-anak yang putus sekolah kita kembalikan sekolah dan dibiayai semua pemerintah. Kenapa? Kita mau canangkan sumber daya manusia kita yang mampu, yang bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Kita ketinggalan ketika sumber daya manusia kita tidak genjot, kita tidak perbaiki. Merubah sistem harus melalui pendidikan, ilmu, dan kita akan wariskan kepada generasi kita, anak-anak kita, cucu kita, kaitan dengan ilmu. Ilmu sampai mati dia akan bawa, tapi harta, sawit bisa nasorobot orang. Maka dari itu sumber daya manusia ini kita akan berikan porsi kepada masyarakat untuk bisa memberikan fasilitas kaitan dengan sektor pendidikan yang kita canangkan ke depan. Sektor apa lagi? Pendampingan hukum. Pendampingan hukum perlu untuk daerah kita ini. Kenapa? Kadang masyarakat betul adanya, benar adanya, tetapi karena ketidakmampuan untuk membayar dari segi lembaga hukum, pengacara, dijual pisawit baru bisa teratasi. Tapi kami menganggarkan masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas dari sektor pendampingan hukum, agar masyarakat merasa ada rasa keadilan, yang mana benar, yang mana salah. Jangan salah dibenarkan, benar disalahkan. Ini yang terjadi terkadang. Ini yang kami canangkan. Kecil-kecil semua, tetapi insya Allah bermanfaat kepada
masyarakat kita yang ada di Mamuju Tengah. Di sektor agama juga kita harus perhatikan apa itu sektor agama. Di Mamuju Tengah ini ada beberapa agama Islam, agama Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Ini perlu ada perhatian kita pemerintah kaitan dengan pemangku agama kita, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama kita yang ada di wilayah tersebut. Apa itu yang diperhatikan kaitan dengan insentif di masing-masing sektor agama. Contoh, imam masjid selama ini saya dengar, tidak tahu kalau karosa karena banyak sawinya, imam kita 300.000. Betul itu ya? Ada Pak Imam? Ada Pak Imam? Berapa gajinya imam di sini? 300.000 kan? Ada yang bilang 150.000, ada yang bilang 200.000. Itu karena digaji melalui dana desa. Insentif bagaimana imam kita tidak kurus. Kalau gajinya 300.000 bukan dipandang enteng, bukan, tetapi imam, pendeta, mangku, dan di agama Buddha juga itu penghargaan buat tokoh-tokoh agama kita. Kita perhatikanlah mereka itu. Kita harus bersinergi dengan tokoh-tokoh agama kita. Imam tiap hari mendoakan keselamatan kita. Sementara perhatian kita tidak ada di sektor itu. Pantasan daerah dan carut marut tidak ada keberkahannya. Ketika pemangku agama diperhatikan, insya Allah keberkahan akan turun. Dan tidak rugilah kita ketika hal-hal seperti ini kita perhatikan ketimbang pergi jalan-jalan. Nabi Lampawati. Iya, kalau dikasih itu yang bermanfaat luar biasa ketimbang hal-hal seperti itu. Kita ini seandainya kondisi daerah ini luar biasa, masyarakat tidak berteriak, tidak ada masalah, gunakan itu. Kita tidak melarang itu, manfaatkan itu. Tapi jangan berteriak masyarakat, kasihan kalau kita tidak perhatikan hal-hal tersebut. Ya. Pemanfaatan ini dari sektor anggaran pendapatan belanja harus betul-betul kita bisa manage, bisa merencanakan sesuai kebutuhan, jangan sesuai keinginan, sesuai kebutuhan pada tataran masyarakat, bukan pada sektor keinginan kita melakukan hal-hal tersebut. Baik, oke, dikode maka. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada orang tuaku, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu, tim-tim 02 yang sempat memfasilitasi kegiatan ini. Mohon maaf ketika waktu kami ganggu, dan kami berbangga berbahagia. Iya, nantilah itu banyak lagi di tempat lain barangkali yang bisa kami sampaikan. Karena waktu, saya kira saya mohon maaf dan terima kasih sekali lagi kepada kita semua atas sudah bisa hadir di tempat ini, dan semoga kegiatan kita pada sore hari ini mendapat kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Syahrul Alamsyah, Bupati Gul. SDK DSM. Salam perubahan. Sekali lagi. Syahrul Alamsyah, SDK DSM. Salam perubahan. Alhamdulillah. Bagaimana media? Selesai.